Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Randy Alfianto, NIM 1824 10 10 11 11 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul kedua, yang mana tugasnya yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset adalah kumpulan atau himpunan data yang dikumpulkan dari beberapa informasi untuk diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna. Atau lebih tepatnya, dataset ini adalah data yang digunakan pada data mining. Lalu ada data training. Data training adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma dari machine learning, di mana tujuannya untuk membuat machine learning ini belajar dan memahami data-data yang diinputkan tadi agar bisa membuatnya menjalankan fungsi atau algoritma yang diharapkan. Lalu, kalau data testing itu ya data set yang digunakan untuk melakukan evaluasi kepada machine learning yang sudah dikasih data training tadi, apakah dengan data testing ini, dengan data baru yang digunakan untuk mengevaluasi ini, machine learning tadi bisa beradaptasi atau tidak, seperti itu. Lebih tepatnya data training itu untuk melatih, data testing untuk mengevaluasi. Lalu, jelaskan proses penyusunan dataset. Berdasarkan di materi PPT pertemuan kedua, di sini dijelaskan bahwa data processing tahap-tahapnya terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama itu ada agregasi. Agregasi di sini fungsinya untuk menggabungkan beberapa atribut menjadi satu atribut. Lalu ada sampling. Setelah tadi atributnya digabungkan, maka data yang terdapat dari atribut itu diambil sebagian saja yang bisa mewakili dari keseluruhan data dalam atribut tersebut. Lalu ada dimensional reduction. Dimensional reduction itu mengurangi jumlah atribut data yang digunakan. Jadi tidak seluruh data atributnya tadi, hanya diambil beberapa. Lalu ada fitur subset selection. Fitur subset selection yaitu ya sama saja sih, cuma cara lainnya untuk mengurangi dimensi data dari atribut dari dalam atributnya itu. Lalu ada namanya fitur creation. Fitur creation ini lebih tepatnya yaitu membuat atribut baru, yang mana atribut itu merupakan nilai yang penting yang bisa digunakan untuk dianalisis. Lalu ada discretization dan binarization. Discretization itu digunakan untuk mengubah atribut dalam format kontinu. Lalu kalau binarization itu digunakan untuk mengubah atribut discrete atau atribut kontinu menjadi atribut biner dalam data mining. Sama-sama disintegrasi sama binarisasi ini. Lalu ada atribut transformasi, yaitu memetakan seluruh rangkaian atribut tadi, nilai-nilai dalam atribut ke dalam satu nilai yang baru atau nilai akhir yang bakalan digunakan untuk memproses data-data atau hasil final dari data itu sendiri. Oke, lanjut. Ada jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Oke, dataset iris ini bisa diilustrasikan seperti bunga iris, di mana bunga iris itu sendiri terdiri dari beberapa dua elemen, yaitu sepal dan petal, di mana sepal dan petal ini memiliki panjang dan lebar masing-masing. Nah, nantinya dalam dataset iris ini atributnya juga sama, yaitu lebih dikenal dengan 4 atribut utama, yaitu sepal length, petal length, sepal width, dan petal width. Yang pastinya atribut itu adalah sesuatu yang melekat pada tag itu sendiri. Lalu kalau kelas yaitu varian dari jenis dataset iris itu sendiri, yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Lalu yang keempat, masukkan dataset iris sebagai area 2D di NumPy, pisahkan setiap kelas di area yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica. Oke, ini adalah datasetnya. Lalu saya menggunakan Google Colab untuk mengimport filenya. Lalu saya tampung dalam variabel nama upload.
Lalu saya run, akan muncul pilih file, dan saya pilih file datasetnya. Lalu saya menjalankan perintah import pandasnya untuk menyiapkan tempat dan mengambil nilai dari file Excel tadi menjadi seperti ini. Lalu di nomor 4 kan kita disuruh untuk memasukkan ini ke dalam array 2D. Di sini pertama saya ambil nilainya dulu dan saya tampung ke dalam variabel bernama iris dengan perintah df to numpy. Nah, lalu saya ambil dari data Excel ini, yang saya ambil cuman semua barisnya saya ambil, lalu saya mulai untuk kolomnya saya mulai dari kolom pertama sampai kolom kelima, di mana pertambahan nilainya itu 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan pertambahannya 1, 1, 1. Nah, setelah itu saya pisahkanlah, saya slicing, yaitu menjadi masing-masing setosa, di mana setosa saya potong juga dari baris ke pertama sampai baris ke 45. Lalu semua kolomnya saya ambil, Virginica pun juga sama, dari baris 45 sampai baris 90. Lalu saya ambil juga kolomnya semuanya, yang membedakan cuma barisnya saja, dari mana sampai mana. Nah, lalu tinggal saya print dan saya tandai sendiri-sendiri setosa yang mana, Virginica mana, Versicolor mana, Unknown juga mana. Hasilnya sudah keluar, yaitu setosa sendiri. Virginica pun juga tadi sudah tersendirikan, Versicolor, Unknown. Nah, hal itu pun juga sudah sama seperti dataset yang ada di sini. Berdasarkan spesies name-nya. Lanjut ke nomor 5, yaitu buatlah scatterplot yang menggunakan pasangan atribut pada setiap kelas termasuk unknown. Lalu kita disuruh memberikan warna merah untuk setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown, yang mana masing-masing yang pertama sepal length dan petal width, dan petal length, yang C sepal length dan petal width, yang D sepal length dan petal length. Yang pertama saya memakai library matplotlib, lalu saya import nampinya. Karena di atas tadi saya sudah mengambil nilai dari Excel ini ke dalam variabel iris, jadi nggak perlu mendefinisikan lagi, jadi tinggal mengambil aja di sini. Saya deklarasikan untuk yang pertama irisnya, saya kasih nama X1 dan Y1. X1 ini adalah mengambil X1 Y1 ini mengambil baris dari varian yang pertama, yaitu sepal length. Nah, X1 ini adalah kolom sepal length, yang mana kolom sepal length-nya adalah milik setosa. Lalu yang ini adalah petal width dari setosa. Yang ini yang membedakan, tinggal varian ini Virginica, X2 Y2 ini Virginica, X3 Y3 ini Versicolor, dan X4 Y4 ini adalah unknown. Nah, lalu saya kasih menggunakan PLT scatter, lalu saya kasih warna red untuk setosa, lalu di sini versi Virginica untuk warna biru, Versicolor warna hijau, dan unknown warna biru. Begitupun juga karena ini saya langsungkan jadi satu kolom programnya, yang sepal width dan petal length pun juga sama, tinggal cara pengambilannya saja. Cara pengambilannya yang ini adalah sepal width, kolom kedua adalah sepal width, dan kolom pertama adalah petal length. Nah, sama juga ini setosa, X1 itu setosa, X2 Y2 Virginica, dan ini pun juga sama. Yang ketiga kan, yang poin A sama C ini sama, jadi tinggal copy paste saja. Lalu yang D, sepal length dan petal length. Sepal length itu menggambarkan posisi ketiga, dan petal length itu menggambarkan posisi ke kolom pertama. Nah, setelah semuanya masing-masing dari setiap ini saya kasih PLT show untuk menunjukkan hasil dari setiap program ini. Nah, hasilnya sudah keluar. Di sini adalah gambaran untuk petal width dan sepal length. Lalu yang ini, yang kedua, yaitu petal length dan sepal width. Yang ini sama dengan poin A, petal width dan sepal length. Lalu yang ini petal length dan sepal width. Petal length dan sepal length. Lalu yang nomor 6, jelaskan bagaimana pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Kalau menurut
yang saya baca berdasarkan materi, pengelompokan karakter dari scatterplot ini, yang pertama yaitu dia itu memplot data di koordinat kartesius. Lalu dia berbentuk bintik-bintik, lalu nilai atributnya itu nilai atribut dari setiap atribut menentukan posisinya. Lalu kebanyakan itu kita menggunakan 2 dimensi untuk scatterplot, namun juga ada 3 dimensi. Lalu juga kebanyakan kita juga bisa mengcustom dari ukuran, bentuk, sama warna objeknya. Seperti di sini kan untuk Setosa warna merah, Virginica biru, Versicolor hijau, Unknown warna kuning. Lalu juga bisa digunakan untuk mengelompokkan atribut-atributnya. Bisa dilihat kan di sini juga ada yang tersebar, ada yang berkelompok, ada yang juga berkelompok bentuk seperti ini. Nah, kebetulan yang kita lihat yang menyebar hanya unknown. Oke, lalu nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Kalau dilihat dari nomor 5 ini, data unknown itu lebih banyak tersebar daripada berkumpul dalam satu lingkup. Jadi dalam artian nilai dalam atributnya itu jaraknya jauh-jauh, range jaraknya pun juga jauh, sehingga karakteristik dari scatterplot juga kan setiap nilai atribut mempengaruhi posisi. Jadi bisa dilihat juga untuk unknown dia menyebar, dan menurut saya itu keakuratannya menjadi berkurang karena dia lebih banyak mengelompok atau berdekatan dengan jenis lain seperti dan masuk dalam Virginica dan juga kelompok versicolor dan Virginica dan versicolor. Lalu yang terakhir, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa versicolor sama, yaitu warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Disuruh menggunakan pentaplot atau slicing. Oke. Dari atas ini kan kita mengelompokkannya berdasarkan kita menggunakan plot kan. Nah, untuk di sini saya mengambil nilai baris dari setiap Setosa, Virginica, dan versicolor dan sudah saya sendirikan ke dalam variabel-variabel ini. Yang Setosa dari baris indeks baris ke 0 sampai 45, Virginica 45 sampai 90, versicolor pun dari 90 sampai 135. Semua kolomnya pun diambil. Ini karena plot show-nya biasanya digunakan dalam bentuk format X dan Y. Di sini X-nya saya gunakan atribut yang ada di dalam tabel, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Di mana nanti X ini akan menunjukkan posisi dari setiap nilai dalam atributnya. Lalu saya gunakan for I in range dan Sentosa. Kenapa saya ambil Sentosa? Karena Sentosa Virginia versicolor ini jumlah barisnya itu sama, yaitu 45 baris. Jadi saya cukup mengambil satu contoh saja untuk menghitung barisnya, yang mana setelah saya for, saya gunakan plt.plot ini, lalu saya gunakan X sebagai penanda garis X-nya, yaitu lalu Setosa I, dalam artian kan jumlah barisnya sudah ditampung dalam I. Nah, lalu untuk jumlah kolomnya diambil semua, lalu dikasih warna merah, yaitu untuk Setosa. Itu pun juga sama seperti PLT plot Virginica-nya. Virginica-nya saya kasih warna biru, kasih color hijau. Lalu tinggal PLT show, putaran, ya hasilnya seperti ini. Di petal width-nya kebanyakan Setosa itu berada di bawah, lalu versicolor itu ada di tengah, dan Virginica ada di atas. Petal length pun juga sama, cuman yang di sini di sepal width itu Setosanya hampir menyebar ke dalam versicolor dan Virginica, sedangkan untuk Virginica dan versicolor dia polanya hampir berurutan, cuman untuk yang Setosa ini dia agak menyebar sedikit. Lalu sedangkan di sepal length itu pun juga mulai normal, namun ada beberapa dari Setosa yang masih menyebar. Lalu yang terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan dari setiap kelas pada scatterplot karena ini.
scatterplot itu sama seperti tadi, itu nilai atribut itu sangat mempengaruhi posisi dari hasilnya. Ini kan kita juga memplotnya ke dalam koordinat kartesius, cuman untuk x-nya kan cuma taruh menjadi petal width, petal length, petal width, petal length. Jadi kebanyakan ya inti dari scatter plot yaitu lebih banyak berpengaruh oleh nilai atribut, dan juga kebanyakan lebih ke 2 dimensi yang paling sering digunakan. Ya, untuk sini kan di nomor 8 kita menggunakan plot, sedangkan untuk scatter plot kita gunakan di nomor 5, karena karakteristiknya scatter plot itu kan hasilnya adalah bintik-bintik. Namun untuk plot hasilnya akan menjadi baris, karena kita tidak menentukan markernya bentuknya menjadi apa, karena bentuk defaultnya plot adalah garis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada penyampaian yang kurang mengenakan atau kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.